إله الأولين ورب الآخرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan perantara ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jelas Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang faedah kita yang berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di antara sekian banyak anjuran di bulan suci Ramadan ini, selain kita memperbanyak sholat-sholat sunnah, utamanya sholat tarawih, sholat witir, maka juga dianjurkan di bulan suci Ramadan ini untuk kita memperbanyak sholat, berinfak di jalan Allah. Kalau zakat, memang sudah zakat, wajib hukumnya, tidak ada toleransi. Kalau sudah zakat, wajib. Zakat fitrah apalagi wajib bagi setiap insan, bagi setiap manusia, tidak terkecuali. Kalau zakat mal bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang sudah sampai besoknya, sampai haulnya baru mengeluarkan zakat malnya. Tetapi zakat fitrah adalah wajib bagi setiap kita mengeluarkan zakat fitrah yang disuruh juga zakatul badan. Itu memang hukumnya wajib. Tetapi yang dianjurkan adalah sedekah. Kalau kita berbicara sedekah, maka siapapun dianjurkan bersedekah, walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang yang biasa-biasa, tetap dianjurkan bersedekah. Lebih-lebih dalam riwayat dikatakan bahwasanya segala amal ibadah di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat. Amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 70 kali lipat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ini kesempatan untuk kita mengisi bulan Ramadan ini tidak hanya dengan sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, tetapi juga kita dengan bersedekah, membantu saudara-saudara kita, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah janji Allah, "Wala anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Berapapun kata Allah yang Anda infakkan di jalan Allah, walaupun sedikit, walaupun mungkin cuma 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, fa huwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya. Allah akan melipat gandakannya, percayalah. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, masyarakat muslim. Oleh karenanya, jangan menunggu kaya untuk kita bersedekah. Jangan menunggu jaya untuk kita bersedekah, tapi insya Allah berkat sedekah kita akan jaya. Jangan menunggu kaya untuk kita bersedekah, tapi insya Allah berkat sedekah kita bisa jadi orang kaya. Begitulah seharusnya konsep yang kita pegang. Bukan menunggu kaya baru bersedekah, bukan menunggu kaya, menunggu jaya baru kita bersedekah. Keliru, ma'asyiral muslimin. Coba kita lihat sahabat-sahabat
sebagaimana diceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi SAW ketika salah satu di antara mereka hanya memiliki satu piring makanan, hanya ada satu piring makanan, itu pun untuk satu keluarganya. Ketika datang tamu, ketika datang orang miskin, maka diberikan satu piring itu kepada orang miskin, disedekahkan makanan itu. Padahal dia juga membutuhkan, dia juga miskin, dia juga membutuhkan, tapi dia sedekahkan kepada orang lain. Inilah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala memuji para sahabat dengan sifat yang demikian ini. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kata Allah, mereka para sahabat lebih mengutamakan orang lain atas dirinya, lebih mengutamakan saudaranya atas dirinya, walaupun sebenarnya dirinya itu sangat membutuhkan, tapi dia ingin, dia mau untuk memberikan kepada saudaranya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, nggak ada ceritanya orang itu jadi miskin gara-gara sedekah. Nggak ada ceritanya orang itu menjadi bangkrut gara-gara berzakat, gara-gara berinfak. Tidak ada ceritanya. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak mengeluarkan zakat, yang itu hukumnya adalah wajib. Kalau orang tidak senang bersedekah, maka jangan salahkan jika hartanya rusak. Jangan salahkan jika hartanya dihancurkan. Jangan disalahkan jika hartanya mengalami kemunduran atau kemerosotan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma halaka malu fil barri wala fil bahri illa biman'i zakah." Tidaklah hancur, tidaklah rusak harta di darat maupun di laut kecuali karena tidak dikeluarkan zakatnya. Itulah yang terjadi kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak suka berinfak, tidak suka bersedekah. Para jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa sedekah yang kita keluarkan lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, besok akan Allah lupakan. Besok Allah akan wujudkan harta yang kita infakkan itu sebagai ayunan, sebagai pelindung kita di mahsyar. Ketika orang-orang semuanya kepanasan, orang-orang gerah, orang-orang panas, orang-orang takut, tetapi sabda Rasulullah, "Al-mar'u 'ala dini sadaqatihi yaumil qiyamah." Orang yang beruntung itu adalah orang yang suka bersedekah. Dia besok ada di bawah naungan sedekahnya. Sedekahnya dirupakan payungan oleh Allah, tak akan merasakan panas, tidak merasakan panas dia, tidak merasakan kegentingan mahsyar. Itu orang-orang yang sedang bersedekah. Al-mar'u 'ala dini sadaqatihi yaumil qiyamah. Orang itu akan berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Maka sekali lagi, jangan pelit dengan harta kita, jangan pelit dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah menginfakkan, mengeluarkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW beliau menyebutkan di antara keutamaan kita bersedekah, selain menjadi naungan, menjadi payung untuk kita besok, juga sedekah itu akan bisa menyelamatkan kita dari mati su'ul khotimah. Saya ulangi, sedekah yang kita lakukan lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini akan mampu mencegah kita dari mati su'ul khotimah. Yakinlah, kalau kita selalu bersedekah, maka Allah tidak akan mematikan kita dalam keadaan yang buruk. Allah tidak akan mewafatkan kita dalam keadaan yang jelek. Tidak mungkin masuk ke muslimin. Tapi yakinlah bahwasanya ketika kita suka berinfak, kita suka bersedekah membantu saudara-saudara kita, itu tandanya Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan yang sempurna insyaallah. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli sedekah. Amin. Menjadi ahli infak di jalan
kewajiban zakat kita. Insya Allah zakat fitrah nanti juga jangan lupa kita keluarkan. Insya Allah harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Harta kita akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan daripada sedekah, daripada infak itu akan menjadi naungan untuk kita besok di hari kiamat, di padang mahsyar, dan mudah-mudahan Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, la ta'umrin tu'in fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa alamu ولم يزل قائلا عليما. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه، خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين، وساداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وحمزة والعباس وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عن بلدنا إندونيسيا يا رب، ادفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن والبليات والمصائب ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.